kekurangan lah saya katakan pemimpin kita atau pemerintahan sekarang, administratif sekarang adalah kemana kita ini berkiblat. Nah, ternyata kita berkiblat ke timur. Begini Pak ya, tidak segampang itu kita menentukan posisi ya. Berkiblat itu kalau menyalahi daripada konstitusi kita itu justru salah. Sebaiknya Anda simak isi video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham sebelum Anda komentar. Dan jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Karena subscribe di sini gratis guys. Dan bagikan link reaksi Nusantara ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita di reaksi Nusantara. Terima kasih dan selamat menyimak. Kekurangan atau kekurangan lah saya katakan pemimpin kita atau pemerintahan sekarang, administratif sekarang adalah kemana kita ini berkiblat. Nah, ternyata kita berkiblat ke timur. Apapun negaranya yang saya maksud timur itu adalah Cina, dan juga berkiblat ke utara. Perlu kita ketahui bahwa Alkitab membagi dunia ini dengan 4, sesuai dengan mata angin. Timur dipimpin oleh China, Barat dipimpin oleh Amerika sekarang ini, Utara dipimpin oleh Rusia, dan Selatan dipimpin oleh Mesir. Dan Alkitab mengatakan Selatan sudah ditaklukkan, yaitu Mesir. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, kita harus menyadari bahwa kemana kita harus berkiblat. Sehebat apapun leadership kita, sistem tata negara kita, kalau kita salah berkiblat, ibarat di Bible, kalau kita berkiblat ke setan ya hancurlah, kan gitu ya Pak ya. Nah, jadi kemana kita berkiblat? Kenapa kita harus jelas kemana kita harus berkiblat? Karena itulah yang melindungi dunia ini sekarang ini, gitu ya. Lalu kita bisa bilang, loh Cina bisa hebat karena mereka sudah maju. Tapi jangan lupa, Cina dan Rusia punya hak veto di PBB. Indonesia punya enggak. Makanya kita semakin harus tegas lagi, harus jelas kemana kita berkiblat. Yang mereka di Bapak yang mengatakan harus berkiblat. Begini Pak ya, tidak segampang itu kita menentukan posisi ya. Berkiblat itu kalau menyalahi daripada konstitusi kita itu justru salah. Di konstitusi kita udah jelas kok. Kita itu berperan di dunia ini tidak berkiblat kemana-mana. Kalau kita orang Kristen ini udah jelas kiblat kita, justru kita yang harus tampil itu. Jadi kita berkiblat kepada kepentingan nasional, ya kan? Walaupun itu kepentingan nasional nomor 1, kepentingan internasional ada juga, yaitu perdamaian itu. Di situ kita berkiblat. Tetapi kalau dalam arti yang Bapak bilang itu, sepertinya kita nggak punya jati diri, nggak punya identitas. Bangsa tempe ini namanya itu, bangsa kere. Ya, jadi kiblat kita itu jelas di konstitusi itu Pak. Nggak usah ragu dan harus punya identitas. Pada era Soekarno berusaha berada di 2 kaki. Tetapi ya sesuai dengan Alkitab juga, Tuhan itu nggak mau 2 kaki kita berada di 2 kaki Pak ya. Nah, sehingga jatuhlah beliau. Nah, sekarang ini kalaupun ada partai independen, tapi kalau salah kita berkiblat, nggak ada gunanya Pak. Nah, jadi kita pun membela capek-capek Pak Lut. Nggak ada gunanya juga Pak. Karena kita salah berkiblat. Nah, bagaimana solusinya? Kan gitu ya Pak ya. Nah, saya pikir ya, untuk generasi sekarang ini, siapapun yang sedang memimpin harus memberikan atau mempunyai pandangan yang jelas kemana nantinya kita akan berkiblat. Jadi regenerasi atau leadership yang nantinya akan dilepas ke generasi setelah ini harus menyadari mau nggak mau kemana kita harus berkiblat. Nah, HAM itu, kalaupun HAM itu nggak ada di dunia ini, Barat itu punya senjata apa saja yang dia bisa lakukan, bukan senjata dalam arti fisik Pak ya. Seperti yang Pak Jenderal, rule apa aja bisa disebutkan, sehingga negara yang tidak berkiblat ke dia
akan kacau balau. Kenapa mereka ngotot? Ya karena memang mereka berdarah-darah untuk menjaga perdamaian dunia ini. Karena banyak negara di dunia ini yang pengen menguasai dunia ini. Seperti yang saya sebut sebelumnya, Rusia juga pengen. Cina juga pengen. Tetapi, kenapa itu dilakukan? Karena perlu demokrasi. Inilah senjata demokrasi yang dibuat oleh Barat agar diikuti di dunia ini. Meskipun tidak semuanya, tapi diharapkan mayoritas. Nah, jadi untuk selanjutnya kita harus tetap menyadari bahwa kita harus mengerti kemana kita berkiblat. Sebagus apapun upaya kita, secerdas apapun kita, ilmu pengetahuan pun tidak akan kita dapat kalau kita salah berkiblat. Kesejahteraan yang kita harapkan, keadilan yang kita harapkan akan tidak kita dapat kalau kita salah berkiblat. Nah, kalau dari segi agama, ada orang berkiblat ke Arab misalnya, ya. Ada juga orang berkiblat ke Barat, ya. Nah, jadi untuk mendapatkan kesejahteraan harus ada pengorbanan dari setiap orang. Mengerti perdamaian dunia harus dijaga, mengerti ancaman di depan, yaitu bukan hanya khilafah Pak ya, setelah nggak ada pun khilafah, globalis juga ancaman. Nah, bagaimana kita untuk menghadapi ini nanti ke depan, kita harus mengerti berkiblat kemana kita. Nah, kembali lagi saya katakan Pak Paul, ini sistem ketatanegaraan kita ini yang tidak mendukung, rusak. Ya, ini akar masalahnya. Coba kita bayangkan, gubernur itu siapa yang pilih? Rakyat di sana, pemilihan langsung. Gubernur itu punya wilayah enggak? Enggak punya dia. Punya rakyat enggak? Enggak punya dia. Presiden bisa ngatur dia. Kalau menurut konstitusi dia itu adalah perwakilan kepanjangan tangan daripada pemerintah pusat. Tapi kenyataannya, coba lihat itu. Gubernur banyak yang balelo, termasuk Anies Busuan itu. Kenapa? Dia nggak peduli. Saya kan dipilih rakyat. Anies Busuan itu. Rusak itu gubernur satu itu. Coba kalau presiden yang angkat itu gubernur, nggak berani dia itu. Nah ini yang saya katakan. Jadi rezim pemilu langsung ini di satu sisi membawa berkah, di sisi lain membawa malapetaka. Undang-undang otonomi daerah. Siapa yang memilih bupati dan wali kota? Rakyat. Siapa yang mengajukan calon wali kota dan ini bupati? Parpol. Independen itu mah sampingan-sampingan itu, manis-manisan itu. Coba, nggak bisa gitu. Jadi apapun teorinya, apapun kita bicara, selama parpol ini tidak bertobat, udahlah begini aja terus negara ini. Jadi jangan katakan si Egy Sujana itu presiden bertobat, dia yang harus bertobat. Dia yang harus bertobat itu, ngerti nggak gitu. Jadi dia memang dia itu tanpa arah bicaranya, okol gitu. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.